Setiap manusia diberikan beban sesuai dengan kapasitasnya. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin orang diberikan beban yang orang itu tidak sanggup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, syukur dan salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Doa yang sering kita lafadzkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang terakhir, ayat 286 ya. Mungkin kita membacanya waktu zikir pagi dan sore, jadi sampai 2 kali kita baca ayat tersebut. Ini adalah doa yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita mengamalkan doa ini, ya, kita bisa memaknainya, ya, saya kira akan sangat bagus sekali untuk kehidupan kita, hari-hari kita. Karena orang itu pasti punya beban masing-masing. Setiap manusia diberikan beban sesuai dengan kapasitasnya. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin orang diberikan beban yang orang itu tidak sanggup. Maka kata yang lain adalah tidak mungkin orang itu tidak bisa melaksanakan apa yang menjadi bebannya. Karena memang Allah yang telah memberikan ukuran itu. Ya. Jangan khawatir kalau antum disuruh mengangkat sesuatu, beban. Takdirmu itu bisa mengangkat itu. Misalnya Mas Iksan bisa mengangkat 1 kuintal sekali angkat, bisa nggak? Kepikul. Saya dulu waktu masih di desa, ya, waktu masih remaja itu kan ada namanya manol. Mas Sugeng tahu bahasa manol? Manolin jabuti kaspe, ya lah, jabuti kaspe, taruh di kerenjang, terus kemudian diputus-putus itu, diambil sepenya saja, taruh di kerenjang 2, terus dipikul, ditimbang, maka per kintalnya dapat sekian ribu. Saya belum pernah sampai 1 kintal mikul itu, karena saya paling enggak begitu kuat kalau mikul. Ya dipaksakan juga susah. Teman-teman, ada yang 1 kintal itu bisa. Sama dengan berapa kilo 1 kintal? 100 kilo. Ya. Nah, itu beban yang memang ya sudah, itu kesanggupan. Ya, termasuk juga beban kehidupan kita. Tidak ada satupun orang yang diberikan oleh Allah beban yang dia tidak sanggup. Pertanyaannya sekarang, kenapa ada sebagian orang ketika diberikan beban yang sudah Allah ukur itu untuk dia, karena Allah kan yang maha tahu, Allah kan yang maha mengukur segalanya, itu keberatan. Kajian ini sebenarnya sudah pernah tak sampaikan di waktu yang lalu, ya. Ini pertanyaan yang kira-kira jawabannya gimana? Kenapa ada orang yang diberikan beban, entah dalam kehidupannya ada, mungkin bisa juga masalah, bisa juga itu ujian, ya. Kenapa kemudian merasa sangat berat? Kira-kira gimana?
Padahal la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kalau kewajiban agama ini dikatakan sebagai beban, maka tidak mungkin di luar batas kemampuan manusia. Manusia pasti bisa melakukannya. Puasa Ramadan 1 bulan penuh itu kalau dikatakan sebagai beban kewajiban, maka dipastikan tidak ada satupun manusia yang tidak bisa berpuasa, kecuali yang memang sudah ada ketentuan tidak puasa. Tapi secara umum orang bisa melaksanakan puasa. Maka sesungguhnya ketika ada orang mengatakan saya tidak bisa puasa, saya nggak kuat, tidak bisa, karena memang sudah diukur tidak akan mati orang puasa Ramadan. Itu ya. Termasuk juga kita sholat malam, kita sholat duha, kita sholat jamaah. Kalau itu dianggap sebagai beban kewajiban, itu adalah suatu beban yang memang kita bisa melakukannya. Nah pertanyaannya, kenapa ada orang yang berat ketika diberikan beban itu? Jawabannya apa? Kenapa ada orang yang berat diberikan beban itu? Apakah semua orang bisa melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu yang laki-laki berjamaah? Jawabannya adalah tidak. Padahal itu adalah beban yang memang sudah diukur. Apa jawabannya Mas Di? Dari ibadah dulu. Apa? Padahal semuanya telah terukur. Artinya pasti bisa dilalui oleh manusia. Tapi kok ada yang berat? Ayo jawabannya, siapa yang bisa? Mas Adita, Mas Sugeng ta? Kenapa? Karena tidak ada rasa syukur. Apa lagi? Apa Mas Ihsan? Karena tidak ada rasa syukur. Terus apa? Bisa bayangkan ketika antum susah melaksanakan kewajiban, kenapa? Apa? Mengedepankan nafsu. Baik, masuk ke apa masuk? Yang paling tua ini. Waktu manusia dalam kondisi tertentu dia merasa berat sekali melaksanakan sholat. Itu kira-kira ada apa dengan dia? Ayo, apa? Posisi imannya turun. Posisi imannya turun. Ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, ada takaran ya. Semua orang itu ditakar. Semua kewajiban ibadah yang itu menjadi bahasanya mungkin beban itu ya, itu sebenarnya bukan beban yang berat, tapi itu adalah satu beban yang bisa dilaksanakan oleh siapapun manusia di muka bumi ini, kecuali keadaan tertentu. Kalau tadi dikatakan kurang syukur, ya kemungkinan seperti itu. Yang kedua dikatakan terlalu menuruti nafsu. Kalau sholat misalnya nafsunya nafsu pengen tidur ya, tidak bisa menghalau itu, iya. Atau imannya lagi turun, ya bisa juga. Atau menyalahkan setan, bisa toh? Oh, setan kok guru-guru nih. Saya tidak melakukan sholat itu ya setan. Saya maksiat ya karena setan. Ya, saya tidak melakukan ini itu, tidak melakukan kewajiban, tidak melakukan perintah, menjauhi larangan ya karena setan.
setan menjadi apa? Menjadi alasan. Padahal sebenarnya kalau kita pahami lagi, semuanya itu butuh ilmu. Semua itu butuh pengetahuan. Maka orang itu dituntut untuk menuntut ilmu. Wabil khusus memang ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa ada rasa cinta, berat sekali. Karena cinta itu akan otomatis memberikan kesadaran, sehingga semua akan menjadi ringan. Nah, kalau kita mencintai sesuatu tanpa kita mengerti, kita tahu, ya susah juga. Nah, itulah namanya ilmu. Kita butuh tahu. Jadi kita butuh ada pengetahuan. Kemudian kita memahami, kemudian merealisasikan. Maka ilmu agama ini menjadi sangat penting. Sehingga hari-hari kita bisa banyak menyelesaikan persoalan, kita bisa ringan dalam menjalankan beban-beban agama yang memang itu sudah terukur, karena semuanya ada di dalam agama kita, semua sudah diatur di Al-Quran, ya, semua sudah banyak sekali bisa kita pelajari dan bisa kita realisasikan, sehingga tidak menjadi beban. Nah, inilah bedanya orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu atau yang belum berilmu. Maka dikatakan orang yang berilmu itu diangkat derajatnya 1 derajat lebih baik. Karena dengan ilmu itulah dia mampu melaksanakan beban-beban kehidupan yang ada pada dirinya. Dengan ilmu itu bahkan dia bisa tahu kondisi dirinya, bahkan dengan ilmu dia bisa tahu kondisi lingkungannya, keluarganya. Dengan ilmu dia bahkan bisa menerawang jauh kondisi dia nanti saat telah tiada. Bagaimana kehidupan di akhirat dia paham. Ada resikonya ketika di dunia, nanti imbasnya ke akhirat dia paham. Kalau dia berbuat tidak benar di dunia, ya nanti akan dapat ancaman atau dapat siksaan di akhirat. Kalau dia berbuat baik di dunia, maka dia akan mendapatkan kebaikan juga di akhirat. Maka kemudian dilanjutkan dalam ayat selanjutnya apa? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuat. Maka tidak ada orang yang dihukum tanpa itu. Tidak ada sama sekali orang dihukum tanpa dia berbuat jahat. Ya. Dan juga tidak akan ada orang yang nggak dikasih pahala karena kebaikannya. Semuanya adil. Dua-duanya dapat. Cuma orang Islam, kita sebagai orang Islam diunggulkan dalam banyak sekali faktor. Antara lain memang tidak menutup kemungkinan kita tidak sempurna, karena kita memang tidak sempurna. Melakukan kejahatan, khilaf, ya, salah jalan, salah belok jalan sebentar, kembali lagi, gitu kan. Tapi kemudian ketika kita bisa beramal kebajikan, terus berbuat baik, maka itu bisa menutup amal-amal keburukan kita. Inilah keuntungan kita sebagai orang Islam. Dan tentunya doa-doa kita selalu kita panjatkan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ini karena menjadi fitrahnya manusia. Ya. Maka ketika kita salah masih ada namanya pintu tobat. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami.
Beban kita jauh lebih ringan daripada beban orang-orang dulu ketika mereka di zamannya para nabi terdahulu, Musa, ya, macam-macam itu siksaannya. Ada yang sampai harus dipenggal kepalanya, ada yang dibelah dari ujung kepala sampai ke bawah. Luar biasa mengerikannya, ya. Berat beban mereka dan kita sekarang lebih ringan. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Waghfir lana, ya, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Setelah itu kemudian maafkanlah kami, permohonan kita, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang alal qaumil kafirin, kaum yang kafir. Ini doa yang luar biasa untuk tidak ditinggalkan, ya, karena ini menyangkut hajat kehidupan kita dan juga tentunya masa depan kita dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.